Science Level. Good morning everyone. Apa kabar hari ini? Ya, teacher berharap semua tetap sehat, tetap semangat ya. Oke, kita berdoa untuk selanjutnya supaya kita bisa belajar di sekolah dan bertemu kembali dengan teman-teman kita ya. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini seperti biasanya atas berkat-berkat Tuhan kita berdoa supaya proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke, teacher undang untuk kamu semua lipat tangan dan tutup mata. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for your blessing today. Thank you for beautiful morning in our life. Now we want to start our lesson. Please bless us so that we can understand our lesson for today. In the name of your Son Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke anak-anak teacher, pembelajaran kita hari ini diambil tema 1, subtema yang ketiga, pembelajaran yang kedua. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menuliskan pendapat terkait penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, mewarnai dan mendekorasi patung. Oke, adapun sikap yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama sikap disiplin, yang kedua sikap peduli, kemudian yang ketiga sikap tanggung jawab. Diharapkan untuk kamu semua untuk bisa melakukan sikap-sikap tersebut. Oke. Nah, tentunya disiplin dalam mengerjakan tugas, peduli dan bertanggung jawab. Oke. Nah, berikutnya coba perhatikan gambar berikut. Nah, di Indonesia terdapat berbagai jenis hewan yang khas. Salah satunya adalah gajah. Nah, gajah Sumatera termasuk salah satu hewan yang ukuran tubuhnya lebih kecil dibandingkan gajah Afrika. Habitat gajah Sumatera yaitu hutan-hutan di sepanjang wilayah Pulau Sumatera. Gajah Sumatera termasuk satwa langka dari Indonesia yang dilindungi. Nah, jadi gajah Sumatera merupakan satwa dari Indonesia atau hewan langka yang dilindungi. Nah, mengapa dilindungi? Karena populasi gajah semakin berkurang karena kerusakan habitat dan perburuan liar. Nah, apa sih gunanya teacher? Kok gajah itu diburu secara liar? Dan mengapa orang-orang memburunya? Nah, kamu perhatikan gambar berikut. Ini merupakan gading gajah. Digunakan sebagai hiasan, kemudian digunakan juga sebagai barang-barang antik. Harga gading gajah ini dijual dengan harga yang fantastis sehingga banyak orang memburunya untuk dijual. Menurutmu, apakah perilaku manusia merusak habitat hewan dan melakukan pemburuan liar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Ayo dijawab ya. Oke, tentunya tidak ya. Menuliskan pendapat terkait penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tahukah kamu hewan di sekitar kita merupakan ciptaan Tuhan yang bermanfaat untuk manusia? Nah, beberapa jenis hewan tersebut dijadikan oleh manusia sebagai bahan makanan. Nah, adapun contoh bahan makanan atau hewan-hewan yang dijadikan oleh manusia sebagai bahan makanan adalah, nah, kamu perhatikan gambar berikut. Nah, di sini terdapat hewan yang dapat dijadikan sebagai bahan makanan manusia seperti daging ayam, ikan, daging kambing, dan juga termasuk seafood lainnya. Oke.
Sedangkan jenis hewan yang lain yang dapat dimanfaatkan tenaganya yaitu seperti kuda. Kuda ini dapat dibuat oleh manusia untuk membawa barang seperti petani membawa padi dari sawah. Nah, berikutnya dijadikan sebagai delman. Nah, siapa yang pernah naik delman? Ya, tentunya ada beberapa teman kita yang sudah pernah naik delman ya. Berikutnya, ya, kerbau. Kerbau ini juga dijadikan oleh manusia untuk membawa atau dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah, dan kemudian juga dijadikan oleh manusia untuk membawa barang seperti yang terdapat di dalam gambar ya. Oke, next. Sedangkan jenis hewan lainnya yang dijadikan oleh manusia sebagai hewan peliharaan yaitu seperti kelinci, anjing, kucing, ada ikan, dan juga burung. Nah, hewan-hewan ini dijadikan sebagai hewan peliharaan. Nah, tentunya sebagian hewan ini menjadi hewan yang menyenangkan ya, seperti anjing, kucing, kelinci, dan juga ikan dan burung. Pengamalan Pancasila tidak hanya sebatas kepada sesama manusia. Menghargai, merawat, atau menyayangi hewan juga termasuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai contoh pengamalan sila pertama yaitu kita dapat mensyukuri keberadaan hewan dengan tidak menyakiti atau menyiksa hewan. Nah, kemudian yang kedua, contoh pengamalan menghargai, merawat, atau menyayangi hewan pada sila ketiga Pancasila yaitu turut menjaga kelestarian hewan-hewan khas Indonesia dengan tidak memelihara hewan langka yang dilindungi di rumah. Jadi sebenarnya kalau ada orang atau sesama kita yang memelihara hewan yang dilindungi di rumah, sebenarnya itu tidak diizinkan ya, karena dapat mengakibatkan kepunahan apabila tidak dirawat dengan baik. Oke. Jadi, sikap menyayangi dan menjaga hewan perlu dibiasakan sejak dini. Jadi dari sekarang kita belajar bagaimana caranya menghargai dan merawat hewan dengan baik. Nah, anak-anak teacher berharap kamu bisa melakukannya mulai dari sekarang ya. Hewan apapun yang ada di rumahmu atau hewan peliharaan yang kamu pelihara di rumah, teacher berharap kamu bisa menyayangi dan memeliharanya dengan baik. Oke, next. Berikutnya, mewarnai dan mendekorasi patung. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mempelajari tentang bagaimana cara membuat patung. Nah, ada beberapa teknik yang dilakukan ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita diajarkan untuk bagaimana cara mewarnai dan mendekorasi patung. Nah, tentunya untuk tugas kamu juga di rumah kamu telah membuat patung ya. Nah, patung yang telah kamu buat tadi kita boleh warnai menggunakan teknik-teknik sebagai berikut. Nah, teknik pewarnaan pada patung. Yang pertama, kalau patungnya berbahan
kayu, maka diwarnai menggunakan cat akrilik atau plitur. Sedangkan apabila bahan patung yang kamu buat berasal dari gipsum, maka diwarnai menggunakan cat air atau cat minyak. Dan yang terakhir, apabila patung yang kamu buat berasal atau berbahan bubur kertas dan plastisin, maka diwarnai menggunakan cat poster, cat besi atau cat kayu. Oke. Nah, agar warna patung merata dan tidak kusam, kamu dapat melapisi patung buatanmu dengan warna putih terlebih dahulu. Nah, setelah kering, kamu dapat mewarnai kembali patung tersebut dengan warna yang kamu inginkan. Oke, next yang menjadi tugas kamu pada pembelajaran kali ini yaitu mengerjakan Ayo Berlatih halaman 90 nomor 2 dan 3. Tuliskan di buku tulismu menggunakan pena dan ditulis dengan rapi. Oke, teacher-teachernya akan menunggu tugas kamu ya. Okay, I think that's all about the lesson today. Thank you and God bless you. Have a nice day.